Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alita Firdayanti dengan nomor induk mahasiswa 85886373. Nah, untuk video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas pada mata kuliah Praktikum IPA di SD STGK 4107. Kali ini saya akan menjelaskan tentang urutan dari struktur sistem pencernaan manusia beserta enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Sistem pencernaan pada manusia adalah proses mengubah makanan menjadi zat yang lebih sederhana agar dapat diserap dan digunakan oleh tubuh untuk energi, pertumbuhan, serta perbaikan sel. Proses ini melibatkan sistem pencernaan, yaitu serangkaian organ yang bekerja sama mulai dari mulut hingga anus. Di sini saya sudah menyiapkan gambar dari sistem pencernaan manusia. Jadi yang pertama-tama, makanan masuk ke dalam mulut. Nah, di mulut ini makanan dikunyah sama gigi dan dibantu sama lidah untuk mengatur posisi dari makanan tersebut. Nah, di dalam air liur kita itu juga ada enzim amilase yang berguna untuk mengubah zat pati menjadi gula sederhana. Jadi proses pencernaan itu dimulai dari sini ya. Setelah itu makanan kita telan masuk ke kerongkongan. Nah, di bagian ini cuma berfungsi untuk mengalirkan makanan ke lambung ke sini lewat gerakan otot yang disebut gerak peristaltik. Jadi di sini di kerongkongan ini belum ada enzim. Jadi gerakan ini penting biar makanan nggak tersangkut, jadi bisa langsung masuk ke lambung. Nah, di sini makanan bertemu dengan asam lambung dan enzim pepsin. Jadi fungsinya untuk memecah protein menjadi pepton, dan asam lambung juga bisa membunuh kuman dari makanan yang kita makan. Jadi pada bayi di lambung ini ada enzim yang disebut enzim renin. Itu bisa mengumpulkan protein dari susu. Kemudian makanan masuk ke usus halus. Nah, di bagian ini paling penting dikarenakan disinilah proses pencernaan dan penyerapan zat makanan itu mulai terjadi. Jadi di usus halus ini ada usus 12 jari. Jadi makanan nanti dicampur dengan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dan getah empedu itu berasal dari hati. Jadi empedu itu berfungsi untuk mengemulsikan lemak biar lemaknya itu gampang dipecah. Sementara itu getah pankreas itu punya beberapa enzim penting. Yang pertama ada enzim amilase, itu mengubah pati menjadi gula. Yang kedua ada enzim tripsin, itu mengubah protein menjadi asam amino. Dan yang ketiga ada enzim lipase, itu bisa mengubah lemak menjadi asam lemak. Nah, hasil dari pencernaan ini tadi akan diserap lewat villi atau jonjot usus. Kemudian makanan masuk ke usus besar. Usus besar yang berwarna hijau ini, sama makanan yang tidak tercerna itu masuk ke usus besar. Nah, di sini tidak ada enzim yang bekerja ya teman-teman, tapi air dan mineralnya diserap lagi supaya fesesnya itu tidak terlalu cair. Nah, bakteri baik seperti E. coli itu juga membantu membuat vitamin K dan vitamin B kompleks di usus besar. Nah, yang terakhir, sisa makanan dari usus besar tadi masuk ke rektum untuk disimpan secara sementara. Setelah itu makanan dibuang lewat anus dalam bentuk feses. Nah, itu tadi ya proses pencernaan mulai dari mulut hingga dikeluarkan lewat anus. Jadi urutannya untuk sistem pencernaan manusia itu dimulai dari mulut ke kerongkongan, kemudian ke lambung, ke usus halus, kemudian ke usus besar, ke rektum, dan dikeluarkan lewat anus. Nah, di setiap bagian itu mempunyai fungsi serta enzim masing-masing yang bisa membantu proses pencernaan. Berikut kesimpulannya. Sekian dari saya, semoga apa yang saya sampaikan itu dapat bermanfaat dan dapat dipahami tentang sistem pencernaan manusia. Terima kasih.